Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan baik. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 11 weton tulang wangi yang di bulan Suro ini harus meningkatkan kewaspadaan karena dipercaya rentan dengan gesekan energi gaib. Dalam kitab Primbon Jawa, disebutkan bahwa pemilik weton tulang wangi adalah sosok yang dipercaya disukai oleh makhluk gaib karena tubuhnya yang harum secara alami. Weton tulang wangi, atau juga dikenal sebagai balung kuning, merupakan bawaan dari lahir yang dianggap sebagai warisan dari leluhur mereka. Menurut kepercayaan, orang yang memiliki weton ini biasanya merupakan titisan dari garis keturunan orang sakti atau individu yang memiliki keistimewaan khusus. Mereka yang dilahirkan dengan weton tulang wangi seringkali memiliki kemampuan untuk merasakan atau melihat hal-hal supranatural yang memungkinkan mereka untuk menyaksikan apa yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia biasa. Orang dengan weton ini dikenal memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dimensi astral yang membuat mereka mampu merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka. Kepekaan ini bukan hanya sekadar kemampuan fisik, tetapi juga mencakup kepekaan emosional dan spiritual, yang seringkali dianggap sebagai tanda dari warisan leluhur yang kuat. Sensitivitas yang tinggi terhadap dimensi astral ini kemudian menyebabkan makhluk-makhluk gaib menyukai orang dengan weton tulang wangi. Mereka dipercaya memiliki aura yang menarik bagi makhluk-makhluk tersebut, yang membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan atau interaksi dengan dunia gaib. Oleh karena itu, terdapat larangan bagi mereka untuk keluar rumah pada malam 1 Suro, sebuah malam yang sangat penting dalam kalender Jawa. Malam 1 Suro dianggap sebagai saat ketika pintu dunia astral terbuka lebar, dan makhluk-makhluk gaib keluar untuk mencari korban. Jika ditelisik dari unsur budaya, entimologi, dan metafisik khususnya di tanah Jawa, malam 1 Suro merupakan puncak aktivitas para makhluk gaib, makhluk halus di tanah Jawa. Tidak semua orang Jawa mengenal istilah tulang wangi. Tulang wangi sendiri disebutkan kepada orang yang mempunyai kepekaan terhadap dunia astral lebih besar daripada orang kebanyakan. Mitosnya, orang-orang ini disukai oleh bangsa lelembut karena baunya berbeda dengan orang kebanyakan sehingga kerap diajak berinteraksi. Jika manusia akan berpesta di malam tahun baru Islam tersebut, para makhluk gaib melakukan hal yang sama di dalamnya mereka, istilahnya, mereka sedang punya gawe. Efeknya berbeda-beda, ada yang mengalami gangguan fisik, melihat penampakan secara langsung dan terus-terusan, hingga perasaan gelisah tanpa sebab. Meski demikian ada pula yang tidak merasakan efek apapun. Para leluhur kita sendiri juga mengkategorikan para tulang wangi ke dalam beberapa weton sendiri, sehingga menjadi primbon khusus. Konon, orang-orang dengan weton tulang wangi memiliki daya tarik luar biasa, baik bagi manusia maupun makhluk gaib. Mereka memancarkan aura yang membuat orang lain mudah tertarik dan simpati. Keistimewaan mereka tak berhenti di situ. Weton tulang wangi diyakini memiliki sensitivitas tinggi terhadap dunia gaib dan astral. Mereka dipercaya mampu merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tak hanya itu, mereka juga dikaruniai kekuatan spiritual yang luar biasa. Konon, mereka mampu melakukan hal-hal ajaib, seperti menyembuhkan penyakit, membaca pikiran, atau bahkan mempengaruhi kejadian di sekitar mereka. Menariknya, weton tulang wangi juga memiliki karakteristik kuat dan positif. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, dan berbakat di berbagai bidang. Keberanian mereka dalam menghadapi makhluk astral pun tak perlu diragukan lagi. Berikut ini 11 weton yang masuk kategori tulang wangi berdasarkan Primbon Jawa, di mana urutan pertama adalah weton Senin Pon. Mengutip Primbon Jawa, orang yang lahir pada Senin Pon memiliki watak mirip Aras Tuding dan Demang Kanhuruan. Kedua watak ini diartikan sebagai seseorang yang memiliki sifat angkuh dan keras hati. Kedua weton Senin Wage. Menurut Primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada weton tersebut memiliki karakter lakuning geni atau dikenal sebagai seseorang yang sangat berapi-api. Arti karakter tersebut adalah mereka selalu bersemangat dalam segala hal, bahkan cenderung ambisius dan tidak pantang menyerah. Ketiga weton Senin Pahing. Orang yang memiliki weton Senin Pahing dengan Neptu 13 bisa dibilang memiliki kepribadian menarik. Mereka cenderung introvert, pemalu,
lebih suka menyendiri daripada berada di tengah keramaian. Meski dalam kesendirian, orang dengan weton ini memiliki kekuatan mandiri yang luar biasa. Individu dengan weton Senin Pahing memiliki sifat optimis, ceria, dan menyenangkan. Mereka kreatif, inovatif, dan suka mencoba hal-hal baru serta tantangan. Bakat di bidang seni seringkali dimiliki oleh mereka. Keempat, weton Selasa Legi. Mereka yang lahir pada Selasa Legi dikenal mudah tersulut emosi sehingga marahnya meledak-ledak. Meski begitu, orang yang lahir pada Selasa Legi dalam Primbon Jawa memiliki sifat ambisius dan mandiri jika dibandingkan dengan weton lainnya. Mereka yang lahir pada Selasa Legi biasanya tegas, kuat, dan berwibawa. Loyalitas, kesetiaan, dan tanggung jawab menjadi karakter utama mereka, ditambah dengan kekuatan fisik dan mental yang tinggi. Kelima, weton Rabu Kliwon. Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir pada hari Rabu Kliwon memiliki watak seperti lakunin srengenge. Maknanya, mereka memiliki sifat seperti matahari yang bisa memberikan cahaya atau harapan kepada orang lain. Orang yang lahir pada Rabu Kliwon umumnya bijaksana, dewasa, dan teguh pendirian. Mereka juga tenang, sabar, dan berhati-hati dalam bertindak. Keenam, weton Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing dikenal banyak keinginan, banyak ilmu, bersikap hati-hati, tidak suka mencampuri urusan orang lain, namun terkadang serakah. Individu dengan weton Rabu Pahing aktif, dinamis, dan penuh energi. Mereka antusias, bersemangat, dan berani, dengan kecenderungan untuk berpetualang dan menjelajahi dunia. Ketujuh, weton Kamis Wage. Umumnya, watak dari Kamis Wage itu baik hati. Namun dia juga punya sisi keras kepala dan mudah marah. Sehingga, gak jarang hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman atas tindakan-tindakan yang dilakukan sang pemilik weton. Orang yang lahir pada Kamis Wage dikenal adil, jujur, dan berpegang pada prinsip yang kuat. Mereka suka berbuat baik dan membantu orang lain. Kedelapan, weton Sabtu Wage. Watak orang yang mempunyai weton Sabtu Wage cenderung lebih introvert dan selalu ingin menghabiskan waktu sendirian. Sayangnya, perilaku tertutup ini justru memunculkan prasangka bagi orang lain dan kerap dipandang remeh oleh orang di sekitarnya. Seseorang dengan weton Sabtu Wage biasanya mandiri, tangguh, dan gigih. Mereka tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah, serta memiliki semangat kerja keras untuk meraih kesuksesan. Kesembilan, weton Sabtu Legi. Sabtu Legi atau Sabtu Manis dalam Kamus Jawa Kuno dianggap sebagai salah satu weton sakti mandraguna yang membuatnya selalu diselimuti dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Lahir pada Sabtu Legi, seseorang biasanya dermawan, murah hati, dan senang berbagi. Mereka menikmati hidup dan mencari kesenangan. Kesepuluh, weton Minggu Pon. Menurut kitab Jawa Kuno, orang yang lahir di weton Minggu Pon cenderung memiliki watak seperti Pancasudabumi Kapetak atau seorang yang aktif, pekerja keras, usil, tekun, dan memiliki mental yang kuat. Watak orang dengan weton ini juga dikenal tidak bisa diam, dan harus selalu ada sesuatu yang dikerjakan. Hal inilah yang membuat weton Minggu Pon disebut memiliki sifat pekerja keras, meski mereka juga memiliki watak usil. Orang dengan weton Minggu Pon senang beribadah dan memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Keimanan dan ketakwaan yang tinggi sering membawa berkah dan keberuntungan dalam aspek spiritual. Ke-11, weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon memiliki watak yang serupa dengan bintang. Artinya, orang dengan weton ini sifatnya cenderung tertutup, pendiam, dan penyendiri. Meski pendiam, weton ini memiliki persahabatan dan pertemanan yang luas dan terbilang asyik untuk dijadikan sahabat dan teman ngobrol. Mereka memiliki sikap suka menolong dan dermawan. Sifat baiknya ini dinilai sangat sederhana oleh orang-orang sekitar. Mereka juga dianggap bijaksana dan bertanggung jawab. Individu yang lahir pada Minggu Kliwon cenderung misterius, gaib, dan penuh kekuatan. Mereka sensitif peka dan memiliki wawasan luas, serta tertarik pada hal-hal tersembunyi dan rahasia. Penting untuk diingat bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang syarat makna dan filosofi. Meskipun informasi mengenai weton dan karakteristiknya menarik untuk dipelajari, kita perlu bijak dalam menafsirkannya. Jangan sampai kepercayaan ini menimbulkan rasa takut atau prasangka buruk terhadap orang lain.
Lebih baik kita fokus pada pengembangan diri dan potensi positif yang kita miliki, terlepas dari weton kelahiran kita. Primbon Jawa lebih baik dipahami sebagai panduan untuk introspeksi diri, dan bukan sebagai ramalan yang mutlak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Jawa. Salam Rahayu.